Selamat datang di Sufi Quantum, channel tasawuf ilmiah. Pemirsa pemerhati tasawuf ilmiah eksakta, bahwa tesis besar pada sesi ini yakni kesadaran manusia pada hakikatnya terkunci di alam barzah atau biasa dikenal dengan alam jiwa. Namun pada umumnya manusia terkunci pada kesadaran alam duniawi, yakni di mana kesadaran akal dan naluriahnya yang termanifestasi dari panca indera dan akal rasional mendominasi kesadaran manusia. Baiklah, sebagai pendukung tesis besar tersebut, saya sampaikan beberapa dalil ayat berikut ini. Yang pertama di Al-Furqan 53 dan yang kedua di Ar-Rahman ayat 19-20. Dalam kedua ayat tersebut, makna barzah adalah dinding dan batas yang tidak tembus. Dan ini terkait dengan dua air laut yang berbeda. Namun ada yang menarik, yakni di Quran surat Al-Mu'minun ayat 100, di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Jadi inti dari kandungan Al-Mu'minun 100 itu bahwa manusia setelah mengalami kematian dan berada di barzah, mereka tidak bisa menyeberangi menuju ke akhirat sebelum pada hari mereka dibangkitkan. Nah, inilah yang akan menjadi topik bahasan kita. Apa yang dimaknai dengan hari kebangkitan tersebut? Selanjutnya, untuk melengkapi terkait dengan apakah itu nafas atau jiwa atau kesadaran, yang pada hakikatnya kesadaran itu tidak pernah mati. Walaupun kita sering mendengar kullu nafsin dha'iqatul maut, dan itu ada di dua ayat di Quran surat Al-Ankabut 57 dan Ali Imran 185, yang artinya setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Namun kalau kita cermati dalam Quran surat Ali Imran 145, di sana disebutkan wa makana li nafsi antamuta illa biidnillah. Setiap yang berjiwa atau bernyawa atau nafas tidak akan mati. Inilah yang menarik dari kedua kondisi tersebut. Dan ini pula sering para penceramah dan hampir semua dari kita itu terkecoh oleh kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap jiwa pasti akan mati. Padahal yang betul, setiap jiwa pasti tidak akan mati. Yang ada hanya merasakan. Karena jiwa itu bisa merasakan sakit, sedih, senang, bahagia. Itulah domain dari jiwa. Tetapi dia tidak akan mati. Ini menjadi salah satu poin penting dalam bahasan kali ini, bahwa sesungguhnya kita adalah makhluk-makhluk abadi ketika sampai pada kesadaran atau nafas. Pemirsa pemerhati tasawuf ilmiah eksakta dimanapun berada, mungkin slide ini sering kami sampaikan, namun tentu kita akan menyampaikan dalam perspektif yang berbeda, bahwa kesadaran adalah relasi dan interaksi lintas dimensi. Ini yang menjadi catatan adalah lintas dimensi antara ruh, akal, naluri, dan kolbu. Maka yang menjadi pertanyaan paling dasar, paling substantif, di manakah hasil dari interaksi tersebut? Karena ruh berasal dari alam akhirat, sebagaimana ayat kutipkan ruhku, dan akal serta naluri dan kolbu berada di alam dunia. Artinya,
hasil interaksi ini tidak mungkin berada di alam dunia, tidak mungkin berada dalam tubuh manusia. Karena ruh tidak bisa menempati alam dunia, alam kasar, alam materi ini. Demikian halnya sebaliknya, interaksi ini juga tidak mungkin berada di alam akhirat, karena akal, naluri, dan kolbu tidak kompatibel di alam ruhani, di alam akhirat. Oleh karenanya, tesis besar yang kami sampaikan bahwa interaksi antara 4 komponen abstrak, yaitu ruh, akal, naluri, dan kolbu, berada di alam antara dunia dan akhirat. Dan tadi disebut batas dunia dan akhirat itulah alam barzah, atau dalam bahasa umum disebut dengan alam jiwa. Berdasarkan slide ini, selanjutnya dapat saya jelaskan bahwa hasil interaksi antara 4 komponen ini menghasilkan kualitas kesadaran. Ketika naluri mendominasi interaksi ini, maka kita berada dalam keadaan bawah sadar. Inilah kesadaran hewani. Ketika sistem biologis menjadi pembaca kesadaran kita, atau yang mendominasi pembacaan kesadaran kita. Dan kita berada di alam sadar yang sifatnya manusiawi, ketika akal rasional menjadi dasar pembacaan kesadaran kita. Jadi inilah kaum rasionalis. Dan ketika ruh mendominasi kesadaran kita, itulah namanya alam atas sadar, kesadaran kodim, yaitu sifatnya insaniah, di mana ruh atau kodim menjadi pembaca kesadarannya. Inilah di level ini manusia sesungguhnya berada dalam kesadaran akhirat. Agar lebih tegas lagi bahwa masing-masing komponen ini sesungguhnya ada alamatnya dalam tubuh kita. Terutama yakni akal, alamatnya ada di otak kita. Kemudian kolbu, alamatnya ada di jantung. Serta naluri, alamatnya ada di jasad kita. Sedangkan ruh tidak ada alamatnya di dalam tubuh kita, karena ini entitas kodim. Pemirsa, kesimpulan dari slide ini pada hakikatnya bahwa interaksi antara 4 komponen abstrak, yakni ruh, akal, naluri, dan kolbu, itu berada di alam jiwa atau alam barzah. Dan sejalan dengan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 100, jiwa kita baru bisa menuju ke alam akhirat ketika kita mengalami kebangkitan. Dalam perspektif tarekat Qadim, kebangkitan itu sesungguhnya bisa diupayakan melalui treatment-treatment tertentu, yakni melalui manipulasi kematian. Atau dalam bahasa sufi biasa disebut dengan mutu qobla anta mutu, yakni dimatikannya akal dan naluri, serta dimurnikannya kolbu kita, sehingga kesadaran kita selaras dengan kesadaran ruh. Itulah yang disebut dengan kebangkitan. Jadi kebangkitan itu tidak harus menunggu terjadinya kiamat besar. Dan sesungguhnya banyak contoh-contoh dalam Al-Quran, sebagaimana disebutkan bahwa para nabi, syuhada, siddiqin, dan sholihin, mereka itu tetap hidup di alam keabadian, di alam akhirat. Artinya, jiwa-jiwa itu telah sampai ke akhirat dan tidak tertahan di alam barzah. Itulah salah satu tujuan utama dari tarekat Qadim, yakni bagaimana memperjalankan kesadaran manusia dari alam barzah menuju ke alam akhirat selagi kita masih di dunia ini.
Atau bahasa sederhananya, selesaikanlah urusan akhiratmu selagi masih hidup di dunia ini. Demikian. Terima kasih atas kunjungan dan atensi Anda. Kiranya berkenan mendukung channel ini dengan like, komen, subscribe, dan share. Jangan berhenti di ruang Anda. Bisa jadi banyak pihak yang membutuhkannya.